Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alia Sari, Amira Hermawan, Laila Fitri, dan Windy Wulandari. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang otoritas dan pengawas lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang dimana ini materi dari Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank dengan dosen pengampu Putri Nuraini, SE/SYME. Baiklah, presentasi kali ini kami akan membahas tentang Bank Sentral, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Pengawas Syariah. Baiklah, kita mulai membahas materi satu persatu. Pengertian bank sentral atau central bank merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah di suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank sentral sendiri dimiliki pemerintah. Tujuan utamanya untuk menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Di Indonesia, bank sentral yang mengatur seluruh sistem moneter tersebut bernama Bank Indonesia. Bank sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia, di mana bank sentral tidak sama dengan bank umum yang bertujuan menginvestasikan asetnya untuk memaksimalkan profit. Tetapi bank sentral tidak mencari keuntungan dan kegiatan bank dikelola oleh pemerintah. Fungsi bank sentral: memperlancar lalu lintas pembayaran. Untuk fungsi ini, Bank Indonesia menciptakan uang kartal serta menyelenggarakan clearing antar bank umum. 2. Sebagai bankir, agen dan penasehat pemerintah. Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai bank pemerintah yang memelihara. 3. Memelihara cadangan kas bank umum. Hal ini termasuk dalam kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. 4. Mengawasi bank. Bank Indonesia membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. 5. Memelihara cadangan devisa negara. Bank sentral berfungsi sebagai internal reserve untuk keperluan jumlah uang beredar dan eksternal reserve untuk alat pembayaran internasional. Tugas Bank Sentral: untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang, Bank Sentral memiliki 3 tugas, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Wewenang Bank Sentral sendiri yaitu: 1. Menetapkan target moneter berdasarkan laju inflasi. 2. Melakukan pengontrolan moneter dengan instrumen kebijakan moneter. 3. Mengeluarkan, mengedar, menarik, dan memusnahkan mata uang rupiah. 4. Memberi izin terkait penyelenggaraan sistem jasa pembayaran. 5. Memberi dan mencabut izin lembaga atau kegiatan usaha dari bank. 6. Pengawasan bank. 7. Memberikan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan. Pengertian OJK menurut para pakar ekonomi. 1. Menko Agus Martowardojo. Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dan ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan keinginan pemerintahan dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. 2. Fuad Rahmani menyatakan bahwa OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini cenderung muncul, sebab dalam OJK fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. 3. Darmin Nasution, OJK adalah untuk mencari efisiensi di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan, sebab suatu perekonomian yang kuat, stabil, dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan. Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, menurut Kepala Biro Perasuransian, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Isa Rasmatarwata, dengan pembentukan OJK diharapkan dapat berperan sebagai badan pengawasan industri keuangan yang bersifat netral dan konsisten dalam menjalankan aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 menyatakan, Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan. OJK melaksanakan tugas dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang: 1. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 2. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. 3. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. 4. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter. 7. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelolanya. Dan 8. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penggunaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang Dewan
Dewan Syariah Nasional. Pengertian Dewan Syariah Nasional atau disingkat dengan DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha untuk efisien dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Pembentukan DSN MUI dalam rangka untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perkembangan ekonomi dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariah Islam. Selain itu, keberadaan DSN MUI merupakan langkah efisien dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Pengawasan, peran, dan tugas Dewan Syariah Nasional. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah. Peran dan tugas DSN. Sekurang-kurangnya ada 4 hal yang menjadi tugas pokok Dewan Syariah Nasional, diantaranya adalah: pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Wewenang Dewan Syariah Nasional. Adapun wewenang DSN MUI sebagai berikut. 1. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dan fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI. 2. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 3. Membekukan dan atau membatalkan sertifikat syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran. 4. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul pergantian dan atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan. 5. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. 6. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Pengertian Dewan Pengawasan Syariah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata dewan adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. Pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas, sedangkan syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seseorang muslim, baik dari bidang ibadah, hablum minallah, maupun dalam bidang muamalah, hablum minan nas, yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Pengawasan syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. Tugas Dewan Pengawasan Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah di mana ruang interpretasinya sangatlah luas. Secara garis besar, tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengevaluasi dan memastikan pemenuhan prinsip syariah berdasarkan pedoman operasional dan produk yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi Dewan Pengawasan Syariah. Pada dasarnya, fungsi Dewan Pengawas Syariah yang utama yaitu menjamin segala kebijakan tentang produk syariah di suatu perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi lainnya adalah melaksanakan pengembangan produk atau jasa yang akan dilaporkan kepada DSN untuk mengantongi fatwa DSN. Ini kesimpulannya. Bank Sentral adalah institusi nasional yang bertugas menjaga stabilitas nilai mata uang suatu negara. Bank Sentral memiliki wewenang untuk mengeluarkan dana, mengedarkan uang, mengatur sistem pembayaran, melakukan kebijakan moneter, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Sentral berperan penting dalam menciptakan kondisi moneter yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. Salah satu perannya adalah kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI, bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan.
Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Baiklah, itu pembahasan dari kami. Jika ada salah atau hilaf, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.